bola kepada Asep Dayat. Pelan dia kepada Alexander Robinson. Langsung saja maksudnya. Buang bola dengan masih ada seorang pemain yang meringis kesakitan. Kita lihat siapa yang meringis, ternyata Edgar Rolon. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, terjatuh begitu keras. Ya, kelihatan dari tangan daripada Rolon dan pinggangnya begitu jatuh salah posisi sehingga dia juga mengalami kesakitan yang saya pikir ini memang cukup luar biasa. Begitu baik dia. Masih ada Febrian dan satu peluang kali ini bagi Persikapas Pasuruan dan hampir saja satu serangan balik yang sangat dahsyat dilakukan oleh Asep Dayat kembali. Masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Iya, satu poin positif saya lihat bagaimana Rolon berani untuk keluar melakukan penetrasi dan melakukan dribbling sampai ke di kotak penalti, dan pada saat bola mantul disambut oleh Asep Dayat, dan kita lihat bagaimana Wolf sangat cepatnya untuk menghalau bola, Bung Rendra. Alexander Robinson sudah lakukan. Kali ini Kasan Soleh satu tendangannya masih melenceng dan berusaha tadi diambil. Bagaimana Edgar Rolon tampil cukup berani untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti di awal-awal babak kedua ini. Dan inilah dia tentunya suatu hal yang positif bagi Persikapas Pasuruan untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan kandangnya. Charles Wolf yang tampil gemilang dengan menyelamatkan satu tendangan yang sangat-sangat akurat dari Asep Dayat tadi. Dua penyelamatan telah dilakukan oleh Charles Wolf. Kasan Soleh masih tergeletak dia dan juga masih terduduk menghalangi tabrakan. Oh, terkena siku yang sepertinya memang tidak disengaja oleh Peter Rumaropen. Ya, kembali dalam tayangan amat bagaimana wajah dari Kasan terkena sikut dari Peter Rumaropen. Beliau pernah berusaha melakukan percobaan kerjasama 1-2 para pemain dari Persiwa Wamena. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Kasan Soleh dan pergantian pemain kembali. Bagaimana akan dilakukan oleh Persiwa Wamena. Kasan Soleh begitu dingin dia melakukan pelanggaran tadi terhadap Febrian Sofiandi. Tarik, kita lihat Peter Rumaropen dan inilah dia Yohanes Kabagaimu. Bagaimana Yohanes Kabagaimu? Ternyata kita lihat dua pemain yang menjadi pilar di lapangan tengah. Mariano Osi gol untuk memuaskan publik dari Sakira Mania. Masih belum bisa dia, masih dapat digagalkan satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain. Kali ini bagaimana Andi Odang berada dalam kotak penalti. Masih Andi Odang kali ini kirimkan bola. Satu peluang dan sebuah gol dari pemain yang masuk di babak kedua. Rodrigo Moreira berhasil membuat publik yang hadir di Stadion RS Soda Pogar meniupkan, menyanyikan sorak-sorainya untuk kemenangan 2-1 bagi tim Persikapas Pasuruan atas Persiwa Wamena. Ya, kita lihat bagaimana satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Amaya melihat perubahan memang harus dilakukan, dan kita di sini bagaimana satu akselerasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh Andi Odang, dan dia melakukan mencipping bola ke jati yang jauh, dan kita lihat bagaimana Moreira sudah siap untuk melakukan heading. Ini adalah suatu keputusan yang sangat tepat menurut saya. 2-1 untuk Persikapas, Bung Rendra. Satu hal yang sangat luar biasa. Vini, Vidi, Vici. Itulah dia slogan yang diteriakkan oleh Rodrigo Moreira. Datang dan langsung bisa memperbesar kemenangannya dengan skor 2-1 saat ini. Ya, seperti hal gini lah Rendra, kita lihat bagaimana hal positif yang ditunjukkan setiap pelatih yang ada sekarang ini. Bagaimana mereka mampu menggantikan pemain, dan pemain pengganti adalah sebagai kunci kemenangan daripada timnya. Satu skill yang sangat baik tadi dilakukan oleh Edi Sibung melewati beberapa pemain. Lemparan ke dalam kembali kali ini bagi Persikapas Pasuruan. Ya, satu hal yang saya baca dari surat kabar bahwa pelatih daripada Persiwa mengatakan dia sangat takut apabila permainan daripada Persiwa ingin menjadikan anti klimaks pada saat mereka bermain melawan Persipura, dan mereka menganggap remeh Pasuruan karena berdarah di papan bawah. Dan kita lihat di sini sebenarnya tidak begitu terlihat perbedaan mencolok yang kita katakan tadi di urutan 1 dan urutan buncit di klasmen. Satu tendangan yang begitu keras masih berada di sebelah kanan Edgar Rolon. Tendangan first time-nya masih berada di sebelah kanan dari gawang Charles Wolf.
Kembali lagi kita lihat bagaimana satu tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Persekapas Pasuruan. Bola mengarah kepada Edgar Rolon dan langsung saja satu tendangan. First pelanggaran sangat sulit sekali. Seorang Kasan Solo yang melewati Oka John yang berbeda sangat besar posturnya. Ya, satu yang menarik di sini adalah sama sekali tidak ada perbedaan kasta antara dua tim yang berbeda dalam posisi di klasemen sementara. Oh, satu tackle yang keras saya pikir. Arturo Villasanti melakukan pelanggaran terhadap Febrian Sofiandi. Ya, kita lihat apakah wasit memberikan suatu pelanggaran berikut juga dengan memberikan kartu, karena saya melihat di sini pelanggaran yang sangat berbahaya dan sewajarnya Villasanti memberikan kartu kuning. Kita ini tayang ulang. Ya. Ya. Tidak mengenai bola sama sekali dan ini wajar apabila diberikan kartu kuning. Tentang tekanan dari para pemain Persiwa Wamena. Satu peluang kali ini dari Persiwa Wamena hampir saja. Dan kembali lagi satu tendangan hanya berada di sebelah kanan tipis dari gawang Roni Tripresnanto. Ya, satu kelebihan dari Edi Bokai Fodai, kita melihat dalam situasi yang bola bergerak liar, dia dengan cepat melepaskan tendangan, menyusur tanah tipis di samping kanan gawang Roni Tripresnanto. Edi Fodai sejauh ini masih belum bisa menceploskan bola. Dan kalau kita memang melihat coba dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena. Satu kerjasama yang sangat baik kali ini, peluang terjadi. Bukan satu pelanggaran, Pancoro Tuno. Ya, sayang sekali saat bagaimana tadi sebenarnya Sandesi masih bisa menguasai bola, namun memang terjadi sedikit gangguan. Namun dia jatuh setelah dia berdiri sebenarnya, Rendra. Saya pikir ini suatu tindakan untuk mengelabui wasit. Ya, satu hal yang juga sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Sandesea. Ya. Karena kalau dia sedikit lebih tenang, lebih sabar, dan lebih percaya diri, boleh jadi satu peluang itu bisa dimaksimalkan menjadi gol nantinya. Bagaimana Oka John juga permainan sudah mulai keras membuat emosi para pemain. Coba kali ini melakukan tekanan para pemain dari Persiwa. Sayang sekali tadi tekanan yang coba dilakukan oleh Persiwa masih berhasil digagalkan. Kembali lagi kali ini Andi Odang. Satu pelanggaran jelas terlihat bagaimana Tarik tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Andi Odang untuk bisa mengontrol atau juga membawa bola. Kita melihat memang penampilan Andi Odang dengan teman duetnya Asep Dayat sore hari ini lumayan bagus dan sering kita melihat bagaimana penampilan tuan rumah Pasuruan sore hari ini sedikit di luar dugaan, karena dengan predikat sebagai tim yang sekarang terpuruk di dasar klasemen, mereka justru bertarung dengan sangat lepas, sangat terbuka, dan sama sekali tidak ada gambaran bahwa mereka adalah tim yang... Satu kontrol bola tadi. Asep Dayat. Bagaimana dia dengan Oka John. Terlihat kurang setuju dengan keputusan asisten wasit Oka John. Inilah dia perebutan bola dari Asep Dayat dan juga Oka John. Atau juga Yohanes Kabagaimu. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Pelan-pelan para pemain Persekapas melalui Kasan Soleh kirim bola ke dalam kotak penalti, dan peluang kali ini masih dapat ditutup. Bola yang mengarah kepada Rodrigo Moreira oleh Tarik Koi. Ya, pintar sekali kita lihat bagaimana Kasan Soleh melakukan passing atau crossing ke tiang dekat yang sudah ada Moreira. Namun kita lihat bagaimana kaki Tarik yang begitu memberikan umpan. Namun memang keputusan wasit sangat tepat. Irfan Junaidi akan duel dia dengan Sugianto, pemain yang baru masuk. Saya pikir apa yang disengaja oleh Edi Sibung, satu gerakan kedutan dari kaki kanan Edi Sibung menerpa perut dari Herman Rontini. Jorge Amaya tidak henti-hentinya dari pinggir lapangan, terus memberikan instruksi kepada anak asuhnya di Persekapas Pasuruan. Dia Edi Sibung. Lemparan ke dalam kali ini coba dilakukan bagi Persiwa Wamena yang hanya memiliki waktu kurang dari 60 detik di waktu normal. Dan
coba melakukan tekanan pada pemain dari Persiwa Wamena. Langsung saja cepat dia. Bagaimana Sandesya kali ini? Ada Panco yang langsung menutup pergerakan. Bahli bola dikuasai bola. Langsung saja kali ini Ronnie Tri menunjukkan kelasnya dengan menjemput bola sambil terbang dia. Ya, ini adalah menit-menit yang sangat rawan. Rawan dengan gol dan juga rawan dengan kericuhan. Karena dalam beberapa momentum saya melihat jarak wasit M. Agus dengan titik kejadian